Halo Lawrence, selamat pagi. Halo pagi Kak, Oke, gimana kabarnya hari ini Lawrence? baik. Tumben biasanya jam 9 lewat 5 menit gitu udah join. Agak lama barusan. Kelupaan sih. Mana yang lain belum pada datang sih ini. Nggak apa-apa. Baru bangun tidur kah, Lawrence? Iya. Oke, jadi minggu lalu kan kita belajar tentang membuat karakter ya. Hari ini kita bakal gabungin dari yang 2 minggu kemarin itu kan kamu bikin lokasi tuh. Nah, lokasinya belum ini ya, belum sesuai sama game yang kamu bikin di Twine belum? Belum nggak. Ya, itu nanti tidak apa-apa dibikin aja pakai eh bikin lokasinya pakai apa kemarin? Pakai Maxspace kan ya? Eh, Lupa lagi Kak waktu itu. Iya, kayaknya pakai Maxspace deh. Soalnya pas aku bilang kan eh Fusion Brain itu kan sekarang baru bikin kan tuh. Jadi nanti kamu bikin aja nggak apa-apa lokasinya pakai Maxspace. Maxspace tuh kalau bisa kalau dia tuh lebih ini ya mengenalinya promptnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi nanti diterjemahin dulu ke ChatGPT, terus kalian bikin lokasinya gitu. Jadi nanti lokasi itu digabungin sama karakter yang udah kalian bikin minggu kemarin. Jadilah sebuah adegan. Halo Fatan, Ya kak, apa kabar? alhamdulillah baik kak. Dari mana Fatan? Kagak sih tadi udah telat aja. Oke, jadi kayak aku bilang tadi ya, jadi nanti karena ini agendanya hari ini ngegabungin dari yang lokasi yang udah kalian bikin sama karakter yang udah kalian bikin sesuai sama game kalian, tapi kan kalian belum bikin lokasinya sesuai itu ya. Nah, nanti nggak apa-apa kalian bikin aja di make space-nya, terus nanti kita gabungin gitu. Jadilah suatu gambar dari adegan yang ada di Twine-nya. Oke, nih aku bahas sedikit tentang cara bikin sebuah prompt yang baik di Makespace ataupun ChatGPT gitu. Jadi kamu harus permintaannya itu harus ada konteksnya. Terus data dalam permintaan itu harus dipisahkan dengan komentar sehingga nanti itu mudah dipahami. Terus setiap bagian permintaan itu harus dirumuskan secara singkat dan jelas. Kayak gitu. Dan nanti bikinnya lokasi yang baru sesuai sama gamenya kayak gitu ya. Oke, jadi intinya kayak aku bilang tadi, hari ini kita bakal hapus latar belakang dulu yang ada di karakternya kalian masing-masing. Terus tingkatkan kualitas gambar lokasinya pakai Fusion Brain yang udah aku ajarin minggu lalu. Sama, sorry, tingkatin gambarnya pakai ada nanti toolsnya. Tapi kan Fusion Brain yang kita bikin minggu lalu itu masih blur ya, gitu. Makanya butuh ditingkatkan kualitas atau di-HD-in lah gitu. Terus digabungin deh nanti pakai Miro. Tuh, jadi kita bakal pakai ini. Bebas sih nggak harus ini ya. Kalau kalian mau linknya nanti aku kirim. Jadi ini tuh untuk menghapus background. Kalian langsung cari di Google hapus background gitu juga ada banyak sih. Tuh. Terus ini jadi karakter yang minggu kemarin ada background putih itu bisa dihapus langsung jadi satu karakter aja tanpa background. Terus juga kalau misal kalian ngerasa lokasi yang kalian bikin nanti itu kalau di Fashion Brand sih dia emang kurang HD ya, tapi aku coba di Backspace cukup HD sih. Kalau kalian mau meningkatkan kualitasnya itu bisa pakai ini nih. I love image. Nih, nanti aku kasih linknya juga. Udah, terus nanti kalian tinggal pilih upscale-nya, size multiple-nya bisa 2 kali, terus di upscale.
terus di-download deh. Gitu. Nah, setelah itu baru kalian setelah dapat gambar lokasinya sama gambar karakter yang udah nggak ada backgroundnya, selanjutnya itu kita bikin di Miro. Tuh, cara bikinnya kayak gini. Di Miro, terus kalian klik yang tools, terus scroll ke bawah. Ini ada upload, terus pilih my device. Kalian pilih lokasinya, sama tambahin juga gambar yang udah nggak ada backgroundnya. Nah, misal nih, kalau nanti kan gini kan Mas ya. Terus kalian kecilin nih ukuran dari gambarnya ini. Dikira-kira sendiri lah, sampai sekiranya itu dia tuh pantas gitu kalau ditaruh di sini. Gitu. Seukuran sama karakter-karakter yang lain. Kalau gini kan kayak nggak normal gitu kan. Mungkin segini mungkin. Nah, setelah itu kalian tambahin frame. Sorry. Iya bener frame. Mana frame-nya? Nah, frame terus custom. Nah, ini frame-nya ya sesuaikan sama gambarnya, bukan gambarnya disesuaikan sama frame-nya. Jadi dipilih ngepas sama gambar lokasinya. Tuh, kalau sekiranya udah pas, tuh kadang ada masih ada putih-putihnya tuh nanti kelihatan. Nah, kayak gitu. Kalau sekiranya udah masih belum ngepas ini ya. Sekiranya udah ngepas, nanti wait. Sorry perfeksionis. Nah, gini. Nah, setelah itu kalian klik di gambarnya. Nih, kalau klik gambarnya di sini, bedain ya. Ini klik gambar, kalau yang di sini kalian klik frame-nya. Tuh, jadi setelah dipasin, kalian klik gambarnya, terus eh, klik kanan. Sorry. Klik gambar yang ini, ya bener. Kalau gambar dari lokasi, klik kanan, terus send backward. Gitu. Jadi supaya si gambar lokasinya ini di belakangnya dari gambar karakternya. Gitu. Kalau mau gambar karakternya taruh di depan berarti bring font. Tuh, ini tuh kayak lapisan gitu loh. Jadi lapisan mana taruh yang di paling depan, lapisan mana yang di belakangnya. Nah, kalau frame dia otomatis akan ke belakang sendiri. Dah, kalau udah kayak gini, kalian klik yang frame-nya. Jadi yang frame ini diklik, terus di titik 3 ini pilih yang export as image. Nih, terus export deh. Gitu. Nah, nanti kan namanya ini masih kayak judul, terus ada frame 1 gini ya. Namanya itu kalian ubah dari jadi scene-nya. Jadi kan ini ada lokasi, ada karakter. Nah, kalian udah bisa ngira-ngira kan ini lokasinya ada di ada di scene berapa, di adegan berapa di Twine kalian. Gitu. Kalian bikin berapa lokasi? Ini jujur punya aku juga nggak terlalu bagus ya. Jadi aku sih ngerasanya nih ke antara lokasi sama karakternya dia masih eh, gayanya tuh masih belum sama gitu. Yang belakang ini dia gayanya atau mungkin kontras warnanya ya mungkin ya. Jadi yang belakang tuh kayak gelap, terus si tokohnya ini dia kayak
terang gitu. Nah, kalau bisa tuh kalian bikinnya kayak gini nih. Jadi misal lokasinya itu temanya kayak kartun, si karakter tuh juga menyesuaikan gitu. Kayak sejenis gayanya lah gitu. Kalau bisa. Tuh kalian bisa bikin nanti beberapa lah. Mungkin kira-kira ada lokasi yang beda banget gitu kan ya. Misal kayak ternyata lokasinya ada yang di hutan, terus satunya lagi ada yang di kota, itu kan beda banget kan. Nah, itu bisa dibikin berarti nanti bikin dua kayak gitu. Udah kalau selesai nanti kalian ke soal yang nomor satu, terus nomor dua. Tuh, jadi bisa hapus latar belakangnya di Photoroom, terus tingkatkan kualitas gambarnya, terus bangun deh di Miro. Tuh. Tapi tuan kalian nggak hilang kan? Masih ada kan game tuannya? Masih ada kak? Oke. Biasanya kalau hilang tuh antara kalian eh, salah emailnya, jadi email yang waktu itu dibikin ternyata bukan yang dibuka sekarang, atau betul sih kadang anak-anak tuh ada yang tiba-tiba hilang gitu. Ini link foto roomnya sama link kalau mau ningkatin kualitas lokasinya. Aku kirim di kolom chat. Ya Allah, belum tak enter. Ya gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Ternyata di sebelum nomor 2 udah ada teman-teman linknya. Ini ada dikirim PPT-nya ternyata. Oke, silakan dikerjakan kalau nggak ada pertanyaan. Sambil share screen ya.
Halo Nadim. Halo Kak. Oke, aku bakal jelasin intinya kita ngapain. Jadi hari ini kamu nanti belum dibikin lokasi yang sesuai sama gamenya ya? Belum. Ya, nanti bikin dulu aja di Maxspace bisa, di Fusion Brain bisa, bebas. Bikin lokasi eh sesuai sama game dan sesuai sama karakter. Kalau sesuai sama karakter kan udah tuh. Nah, terus kamu bisa di sini udah ada sih di soal nomor satu, di sebelum soal nomor dua. Hmm. Nah, ini. Jadi di sini udah ada misal kamu mau hapus backgroundnya. Jadi karakter yang udah dibikin minggu lalu tuh kan masih ada backgroundnya tuh. Nah, itu kamu hapus dulu pakai link ini, Photoroom. Tuh, jadi hapus background untuk karakternya. Terus untuk lokasinya, kalau misal kamu ngerasa dia kurang HD, kurang jernih gitu, tuh pakai ini. Ada juga udah linknya di sini nih. Nih. Lokasinya tuh dari ini kan yang tua ini tuh. Mm-mm. Lokasi game yang di Tuan. Nah, jadi ada dua gambar kan ya, yang lokasi sama karakter yang udah dihapus backgroundnya. Gitu. Nah, udah kalau udah punya dua itu, kamu ke Miro. Oke. Ke Miro, terus pilih nih, Tools, ke bawah, mentok sampai ada nih, Upload. Terus pilihnya yang My Device. Nah, kamu masukin foto yang udah nggak ada backgroundnya sama lokasinya. Oke. Nanti kan jadinya bakal kayak gini nih. Ini lokasinya bebas yang harus. Ini juga nggak tahu kenapa kebetulan dia jadi cuman setengah badan gitu. Kalau kalian mau bikin apa badannya sampai kaki atau ngadep kemana, yang penting dia masih jelas lah gitu, bebas ya. Terus yang gambar ini kamu kecilin supaya masuklah ketika dimasukkan ke karakter ini. Itu. Jadi misal segini ya posisi yang ini, terus kamu taruh di sini. Nah, dia kan masih di belakang ya. Ini yang pastiin kamu masih klik di gambarnya. Kalau kamu klik di gambar yang karakternya, itu kamu klik kanan, terus bring to front. Salah. Bring to forward ya. Kalau gitu ini deh, klik di gambar lokasinya aja, terus bring to backward. Nah, gitu ternyata. Berarti susah dia bikin ke depan. Berarti kliknya yang di gambarnya, terus klik to backward. Intinya backward ini harusnya dia dibawa ke belakang, terus kalau forward ini dia dibawa ke depan gitu. Nggak tahu udah kenapa dia nggak bisa barusan. Intinya gambarnya yang karakternya udah ada di depan gini, udah sesuai lah kira-kira ya, taruh di sini. Udah setelah itu kamu tambahin frame-nya. Frame-nya pilih yang custom. Oke. Nah, terus frame-nya ini disesuaikan sama gambarnya, bukan kebalikannya ya. Bukan gambarnya disesuaikan sama frame-nya, tapi frame-nya disesuaikan sama gambarnya. Nah, dipas-pasin deh tuh. Kayak gitu. Udah, kalau udah selesai, kamu klik di sini di frame-nya, klik di judulnya ini aja. Soalnya kalau nggak klik di sini biasanya dia ke kliknya tuh yang foto lokasinya. Jadi klik di Mm-mm. judulnya, terus titik tiga yang export as image, terus export. Nah, judulnya nanti sesuaiin. Nah, ini judulnya. Dia kan masih judul, ya judul fotonya tuh kan masih judul ini kan. Nanti kalau kamu bikin berapa lokasi, judulnya juga pasti susah bedainnya. Jadi langsung ganti aja namanya jadi scene keberapa gitu. Karena kan nanti pasti ada banyak scene kan. Hmm. Kak, Kayak gitu. ini lokasinya tuh bebas kan? Soalnya kan yang di Tuan itu kan ada ini ya, beda-beda alur cerita.
Mm-mm. Itu pilihnya yang mana ya? Hmm, yang sekiranya ini sih menurutku ya, kayak klimaks cerita atau depan banget tuh, masih awal-awal banget Oh, gitu. berarti awal cerita. Awal cerita kalau bisa sama klimaksnya sih. Itu kan biasanya inti cerita tuh. Bikin dari depan juga nggak apa-apa deh. Emang ada banyak banget ya, Nadim? Iya, punya aku ada banyak, ada 5. Gitu. Kalau udah nanti ke soal yang nomor satu. Terus di nomor dua nih kirim aja langsung kayak biasanya gambarnya. Gitu. Mang cerita kamu tentang apa sih? Lupa aku. Em, tentang tentang- intinya tentang anak pemberani yang menginvestigasi suatu desa deh itu. Hmm. Di rumah kalian sering hujan gak sih sekarang ya? Sering tuh. Iya, di rumah aku tuh sampai tiap hari di jam yang sama tuh hujan gitu. Nggak bisa keluar. Malas. Kalian nggak ada yang ikut kelas lain di Algonova selain kelas AI ini, teman-teman? Ada yang ikut kelas lain mungkin? Coding, matematika gitu nggak ada? Maksudnya di Algonova ya? Fatan nggak? Belum on mic, belum. Ini doang. Oh ya, di ini di apa di Algonov di akun kalian tuh kan di platform ada notifikasi itu ya. Tuh kalau misal kalian mau ikut join lombanya, bisa diklik tuh. Ada lomba Mhm. mat battle sama Oh, mati. bebras. Nggak ada di notifikasi. Pas awal buka itu biasanya di kanan atas ada tuh lomba matematika sama lomba kayak coding gitu sih. Iya ada kan nih? Ikut tuh ikut. Apaan lomba kak? Hah? Lomba. Apa? Lomba apa nih? Ada lomba matematika sama bebras. Bebras apa? Bebras tuh kayaknya kayak ini deh. Em, kayak logika coding gitu lah. Itu tapi link bimbingannya sih kayaknya. Kalau link pendaftarannya itu untuk informasi ininya ini sih. Tuh.
Oh, itu tentang pemikiran komputasional gitu, computational thinking. Nggak ngoding ternyata.
Oh iya Nadim. Nadim itu nomor kamu ya Nadim ya yang di grup. Terus yang aku kirim report itu nomor kamu. Report yang mantu. Report feedback setiap 4 kali pertemuan. Oh, yang ini ya. Oh, enggak. Iya, itu nomor kamu ya? Akhirannya 2427. Heeh. Iya, itu aku. Oh, Hmm. harusnya yang feedback itu dikirim ke orang tua sih. Orang tuanya itu nggak, orang tua kamu nggak join di grup ini, grup kelas ini, Nadim. Oh, enggak. Ya boleh sih mungkin nanti kalau aku kirim lagi kamu sampaikan gitu ya ke orang tuanya ya. Jadi kirim ke kamu ya.
Kita istirahat dulu ya, 10 menit.
Halo teman-teman, udah pada balik belum nih? Udah Kak. Oke, udah selesai gabungin ini ya dari lokasi sama karakternya. Aku belum Kak. Nadim udah belum? Lawrence udah. Halo Nadim? Lagi proses Kak. Oke. Oke, aku lanjutin dulu materinya, jadi nanti sekalian aja ya. Iya Kak. Bentar, berarti share screen-nya entire screen. Oke, selanjutnya kita bakal belajar gimana memasukkan gambar yang udah kalian bikin tadi ke dalam Twine-nya. Jadi ini adalah alur kalau misal kalian pakai Twine yang aplikasi, tapi kan kita pakai Twine yang website itu udah cukup sih sebenarnya. Ini untuk buat Mm-mm. jawab soalnya aja sih. Jadi kalau di Twine yang download itu filenya itu ada di user dokumen Twine cerita gitu. Tapi kita pakai Twine yang website. Nanti aku ajarin caranya. Nah, untuk memasukkan gambarnya itu, kalian butuh pakai tag ini. Ini sama sih kayak tag yang kita pelajarin di HTML waktu itu ya. Jadi untuk memasukkan gambar itu pakai link. Kita pakai tag IMG. Tuh, IMG terus SRC sama dengan di dalam petik duanya ini adalah link dari judul gambarnya. Gitu. Terus ada garis miringnya gini. Karena dia kan nggak ada tag penutupnya kan kalau IMG kan. Tuh. SRC ya, bukan SCR ya. Nah, ini kayak aku bilang tadi, jadi gambar yang udah kalian simpen tadi itu hasil dari penggabungan di Miro itu dinamain kalau bisa scene-nya gitu biar nggak bingung karena kan nanti bakal ada beberapa scene kan. Jadi misalnya ada scene satu gitu. .jpg ini bukan bukan dari judul ya, ini tuh dari format yang otomatis udah ketampil, udah ada gitu di gambarnya. Jadi bukannya kalian ngubah jadi scene satu .jpg atau .png nggak, itu udah formatnya. Jadi kalian cuma ngubah nama file dari gambarnya aja. Scene satu, scene 2 gitu, adegan satu, adegan 2 bebas. Nah, terus di dalam tag-nya tadi itu dimasukkan di dalam Twine-nya. Twine. Nah, Twine-nya kan kayak kayak gini kan. Nah, kalian masukin gambarnya itu eh di dalam di dalam adegannya ini. Hmm. Ini kalian tulisin kayak gini nih. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus pakai lebar sama tingginya ditentukan gini supaya nanti hasilnya gambarnya nggak terlalu besar gitu. Jadi nanti kalau kalian cuma pakai yang kayak gini, gini doang, itu gambarnya bakal pasti kebesaran. Nah, terus aku juga gak menjamin pakai width sama height itu 100 100 gitu, 100% dia bakal gambarnya ngepas di laptop kalian. Itu nanti kan sesuaiin sendiri, misal kalian ngerasa ternyata gambarnya juga masih kebesaran, tinggal turunin aja jadi 50% atau 70% kayak gitu. Nah, terus pastikan kalian eh, nanti downloadnya itu, download dari Twine-nya itu sama dengan folder gambarnya. Jadi kan gambarnya itu misal kalau aku baru download sih itu ada di ini ya, di downloads kan. Nah, misal nanti itu kalian harus jadiin mereka di satu file. Jadi misal kalian bikin file namanya aset atau mungkin story bebas atau mungkin Twine gitu bebas. Nah, nanti gambar yang udah judulnya bener itu kalian pindahin
ke dalam foldernya. Nah, misal namanya di sini punya aku tes. Gitu ya. Terus yang ada di tuannya, nah berarti kayak gini nih. Jadi IMG, SRC, terus judul sama format gambarnya, tes.jpg, terus ada width 100 sama height 100 gitu. Gini. Nah, terus kalian misal mau ngeliat, itu bukan langsung di sini ya, bukan build terus play itu enggak ya, itu enggak akan bisa dilihat, tapi caranya itu kalian harus publish to file. Jadi udah ada nih, udah ada tulisan eh, linknya nih. Terus kalian build, terus publish to file. Nah, terus yang ada di sini, yang udah di-download barusan itu, kan masih di sini. Dia kan masih belum satu file satu sama gambarnya tadi nih. Ya kebetulan aku tadi nyalin, jadi ada di sini kan. Kalau kalian ini nanti kan dikirimnya pakai Google Drive ya, jadi langsung jadiin satu aja sih menurutku. Nah, ini kalian pindahin deh ke dalam sini, dalam file. Nah, supaya dia udah satu file, pastikan namanya udah bener juga. Nah, ini nanti dibuka nih. Nah, baru dia bisa dilihat. Tuh, kalau kalian lihat di sini, di build play, dia kan nggak, tuh, dia kayak gini. Jadi harus di-download, terus pastikan downloadnya itu se-file sama gambarnya. Kayak gitu. Nah, nggak bisa kembali nih. Itu. Jadi misal kalian ada dua, terus bikin dua scene, tiga scene, ya udah tinggal tambahin aja di adegan-adegan selanjutnya gitu. Misal di sini tinggal tambahin di atasnya. Misal di sini juga kayak gitu. Nah ini misal nggak pakai 100% tuh dia bakal kebesaran gitu loh. Ke kanan ataupun ke bawahnya dia akan nggak sesuai sama lebar di twine-nya. Jadi nanti yang ada di soal nomor 4 ini, di tugas nomor 2 itu kalian kirimnya bukan gambarnya ya, kan udah dicampur di Twine. Berarti nanti kirimnya itu ke Google Drive kalian, terus kirim linknya. Jadi pastikan linknya diubah ke viewer ya, karena biasanya masih dibatasin tuh linknya tuh. Tuh, ada pertanyaan? Kak, tadi gimana cara gabungin gambarnya? Oh, di Miro. Iya, Ini. Bentar-bentar, saya screen-nya kalau enter screen lemot. Udah kelihatan? udah. Nih kalian yang plus ini terus ke bawah, Nadim. Bawah itu ada upload. Nih, upload. Terus pilih yang My Device. Masukin gambarnya yang udah itu tadi sama lokasi. Yang udah tanpa background. Itu karakternya harus proporsionalnya harus muka aja. Muka satu Enggak, dan setengah. enggak karena tadi aku bilang.
Boleh kalian Hmm. mau sebadan atau mungkin dia cuman sampai lutut bebas, nggak harus gini kok. Ini Oh, aku oke. ngikut contoh yang ada di PPT sih. Tuh, tapi nggak harus kayak gini. Terus nanti disesuaikan. Ini kan tingginya orangnya kan segini kan nggak mungkin dia segede itu kan ya. Apa sudah? Ah, ah. Disesuaikan. Jadi kan dia tadi kan gede tuh. Iya, Pilih. Terus klik foto ini, foto iya. yang lokasinya. Klik kanan, send backward. Oh, jadi gambarnya ada di depannya, gambar karakternya. Mm-mm. Terus tambahin frame-nya. Frame-nya yang custom disesuaikan deh sama lebar dari gambarnya lokasinya ini. Nah, otomatis dia bakal ke belakang kok. Oh, Dah, terus nanti dikliknya nih, yang tulisan frame-nya diklik, mm-mm. terus export as image. Terus Oh, oke. udah export, terus diganti namanya sesuai itu ya. Itu. Hmm.
Jadi di tugas dua yang dikumpulin itu link drive isinya publish to file dari tuan kalian yang udah ada link ke gambarnya sama gambarnya. Gitu ya. Oke, oke.
Nadim, punya Nadim ini ya, lokasinya apa, resolusinya masih ini ya, portrait gitu ya? Eh iya Kak, emang kenapa harus landscape ya? Enggak sih, tapi kalau kalau dilihat di Twine-nya kan dia emang format Twine itu agak memanjang gitu kan tulisannya. Nah, kalau Heeh. bisa misal nanti ini kamu ubah ke landscape ya. Oke oke apa coba. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kayak ya biar lebih enak aja dilihat gitu, sesuai sama format Twine-nya itu. Kalau potret kan berarti nanti nyekrolnya ke story-nya dia kagak agak ini kan agak banyak kan. Hmm, Ada yang udah coba ini nggak? Apa namanya? Masukin di Twine-nya gambarnya. Lauren sudah belum? Belum nggak? Oke, biasanya jangan lupa di ini dulu ya, di-download dulu yang penting. Soalnya kalian biasanya, ya ke kalian sih. Anak-anak biasanya langsung ini kan, kebiasaan build play itu loh. Nanti bilangnya nggak bisa gitu, padahal udah dijelasin tuh. kalau mau jadi landscape berarti harus ini dong ganti satu-satu. Saya Apanya? lokasinya harus dijadiin landscape berarti. Itu kok bikinnya di mana? Di Makerspace. Iya. Promnya sama, tapi tadi kan ada ini di bawah Makerspace tuh ini, bentar aku lihat. Kasih tahu. Nah, di advance ini, kelihatan nggak sih? Diklik advance-nya, terus ke bawah. Mm-mm. Bentar, masih loading. Nah, ini. Ada pilihannya ini. Oh, oke oke. Aku lupa tadi gak ngasih tahu. Aku pikir pas kalian kelas yang lokasi itu udah tahu kalau lokasinya kayaknya pasti landscape deh. Aku pikir gitu. Sorry. Promnya sama kok. Hmm. Oke deh kalau gitu, kalau udah jelas kan ya? Misal nanti ada pertanyaan terkait ngirim linknya, boleh tanya aja di grup atau PC. Kita rangkum dulu. Jadi hari ini belajar apa teman-teman?
Itu Wah, apa sih? Ngegabungin karakter jadi sama lokasi terus dimasukin ke game. jadi tadi kita gabungin karakter sama lokasinya gitu. Udah jelas kan ya? Kalau udah Udah, jelas, aku tutup dulu. Kita ketemu minggu depan di jam yang sama. Minggu depan kita bakal ganti modul. Jadi udah nggak sama teks dan gambar lagi. Kita bakal bikin suara dari adegan-adegan di tuan kita. Gitu. oke. Oke, bye-bye. Udah, Kak.